Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kembali lagi bersama saya Nimas Ayuning Tias. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Teknik, Program Studi S1 Sistem Informasi dengan NIM 20051214056. Nah, di sini saya akan ngapain sih? Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang standarisasi jaringan komputer. Oke, buat teman-teman semua mohon disimak baik-baik ya agar teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Ya, bisa kita mulai ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting standarisasi jaringan komputer. Yang pertama ada OSI model, yang kedua ada TCP or IP model, dan yang ketiga ada network protocol. Kita mulai dari yang pertama, OSI model. Apa sih itu OSI model? Nah, mungkin beberapa dari kalian banyak yang belum tahu nih OSI modelnya apa. Jadi akan saya jelaskan. OSI model adalah susunan teori 7 lapis yang digunakan sebagai referensi untuk memahami bagaimana bekerjanya suatu jaringan. Model ini nih teman-teman dikenalkan untuk menstandarisasikan jaringan yang mengizinkan multi-vendor systems. Nah, namun kita hanya bisa menggunakan satu jaringan vendor karena perangkat dari satu vendor ini tidak bisa berkomunikasi dengan vendor lainnya. Tapi nih teman-teman, sebenarnya kita tuh tidak menggunakan OSI model dalam penerapannya. Jadi OSI model ini hanya sebagai pemahaman kita saja. Dalam penerapannya kita menggunakan yang biasanya disebut TCP or IP model. Konsep keduanya ini mirip teman-teman, namun susunan lapisannya sebenarnya berbeda. Seperti itu. Mungkin dari kalian banyak yang bertanya-tanya ya, jika kita tidak menggunakan OSI model dalam penerapannya, kenapa kita masih mempelajarinya? Nah, ini nih yang patut kalian ketahui. OSI model ini tetap banyak membantu kita, terutama ketika troubleshooting atau mendeskripsikan network operations. Jadi penting sekali bagi kita untuk memahami OSI model ini. Seperti itu. Nah, ini adalah susunan lapisan dari OSI model. Ada media layer dan host layer. Media layer ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada physical layer. Physical layer ini tidak mempunyai protokol yang spesifik sebenarnya, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Contohnya ada coax, fiber, wireless, hoops, dan repeaters. Seperti itu. Lalu yang kedua ada data link layer. Data link layer ini bisa berupa PPP atau point-to-point protokol, yang dimana protokol ini digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Lalu bisa juga SLIP atau Serial Line Internet Protocol. Nah, protokol ini digunakan untuk menyambung serial, seperti itu. Lalu selanjutnya ada network layer. Network layer ini meliputi IP atau Internet Working Protocol. Apa sih itu IP? Jadi IP adalah mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Lalu bisa juga berupa ARP atau Address Resolution Protocol, yang dimana digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Lalu ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol, yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Lalu ada juga ICMP atau Internet Control Message Protocol, yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Lalu yang terakhir ada IGMP atau Internet Group Message Protocol, yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Ya, jadi itu dari network layer. Selanjutnya ada host layer. Host layer ini ada 4 ya, dibagi menjadi 4. Ada transport layer. Transport layer ini meliputi TCP atau Transmission Control Protocol,
yang dimana protokol ini menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Dan yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol, yang merupakan protokol connectionless dan process-to-process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Lalu selanjutnya ada Session Layer. Session Layer ini meliputi NetBIOS yang berfungsi sebagai penyiaran pesan. Lalu ada NetBEU atau NetBIOS Extended User Interface yang berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang kemungkinan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu yang ketiga ada ADSP atau Apple Talk Data Stream Protocol yang berfungsi untuk memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Lalu selanjutnya ada PAP atau Printer Access Protocol dan ada juga SPDU atau Session Protocol Data Unit. Lalu selanjutnya ada Presentation Layer. Presentation Layer ini merupakan syntax layer meliputi telnet. Telnet ini digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Lalu ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol dan ada SNMP atau Simple Network Management Protocol. Dan yang terakhir, lapisan ketujuh ada Application Layer. Application Layer ini merupakan End User Layer, meliputi HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Lalu ada juga FTP atau File Transfer Protocol, ada IRC, ada SSH, ada juga DNS atau Domain Name System, ada juga POP3 atau Post Office Protocol, dan lain-lain. Jadi banyak sekali protokol yang digunakan dalam application layer ini, teman-teman. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang OSI model. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang TCP or IP model. Apa sih TCP or IP model itu? Jadi TCP or IP model adalah sebuah model untuk menstandarisasikan jaringan komputer. Nah, teman-teman pasti familiar kan dengan pengertian ini? Ya, jadi definisi TCP or IP model ini sama dengan definisi dari OSI. Bedanya, OSI model tidak benar-benar digunakan dalam penerapannya. Sedangkan kalau TCP or IP model ini benar-benar digunakan dalam penerapan. Seperti itu, teman-teman. Lalu untuk layernya sendiri seperti ini. Untuk original layernya ada 4, ada application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Namun TCP or IP model ini diupdate menjadi 5 layer. Ada application layer, transport layer, internet layer atau yang biasa disebut network layer. Lalu untuk yang linknya ini, network access layernya ini menjadi 2, dicabang menjadi 2, jadi data link layer dan physical layer. Seperti itu, teman-teman. Untuk protokolnya sendiri hampir sama seperti OSI model, hanya layernya saja yang berbeda. Nah, ini perbedaan dari OSI model dengan TCP or IP model. Nah, di sini application layer di TCP itu cuma 1, tapi kalau di OSI model itu lebih menjabar gitu, teman-teman. Ada application layer, presentation layer, dan session layer. Lalu untuk transport layernya sama-sama ada 1. Lalu untuk OSI model itu namanya network layer. Kalau yang di TCP or IP model itu internet layer. Lalu di TCP or IP model itu link layernya itu hanya 1. Kalau di OSI model itu dibagi menjadi 2, ada data link layer dan physical layer. Seperti itu, teman-teman, perbedaannya. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang network protocol. Apa sih itu network protocol? Jadi, network protocol adalah serangkaian aturan yang menentukan bagaimana data dipindah melalui device yang berbeda dalam satu jaringan. Seperti itu.
Lalu untuk contoh-contohnya ada banyak sekali. Network protokol ini contohnya sangat banyak, teman-teman. Ini beberapa saya tuliskan di sini. Ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP. Itu SLIP ini memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Lalu selanjutnya ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP yang umum digunakan dalam pengiriman email. Selanjutnya ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang dapat mengirimkan pesan dari server ke klien. Selanjutnya ada Telecommunication Network atau Telnet yang digunakan di Local Area Network. Lalu ada File Transfer Protocol atau FTP yang dimana dia ini berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Lalu selanjutnya ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, di mana protokol ini memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet maupun intranet. Selanjutnya tidak saya tuliskan di sini karena banyak sekali, beberapanya akan saya jelaskan, yaitu ada Secure Shell atau SSH yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Lalu ada Post Office Protocol version 3 atau POP3 yang digunakan untuk mengambil email dan dari email server. Lalu ada Internet Message Access Protocol atau IMAP. Ada Internet Control Message Protocol atau ICMP, dan ada Point-to-Point Protocol yang banyak digunakan pada wide area atau WAN. Seperti itu teman-teman tentang network protokol. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya terkait standarisasi jaringan komputer. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya dengan baik dan semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan saya sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.